tengah harga rumah yang makin tinggi, bunga KPR yang nggak turun-turun, dan ekonomi yang penuh ketidakpastian, banyak orang bertanya-tanya, investasi properti emang masih relevan nggak sih buat pemula? Jawabannya bisa banget, tapi ada syarat dan ketentuannya. Yuk kita bahas lengkap. Kalau kamu mau investasi properti, ada dua sumber keuntungan. Yang pertama, cash flow dari sewa rumah, apartemen, kos, atau ruko. Yang kedua, capital gain dari kenaikan harga properti seiring waktu. Cara investasinya juga banyak. Yang pertama, jual beli tanah. Yang kedua, jual atau sewa rumah. Yang ketiga, bangun perumahan. Yang keempat, sewa kos-kosan atau apartemen. Yang kelima, kerjasama sewa kamar, jadi guest house atau hotel. Yang keenam, bahkan bangun hotel atau villa. Semua punya prospek menjanjikan. Apalagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus naik, kebutuhan rumah baru, sampai tren liburan dan staycation. Menurut data BPS, kebutuhan rumah di Indonesia masih jauh dari cukup. Backlog rumah saat ini mencapai 12,75 juta unit. Artinya permintaan selalu ada. Harga rumah pun terbukti konsisten naik. Tahun 2023, harga properti naik 2,84%. Tahun 2024 naik 2,76%. Kalau ditarik sejak 2019, kenaikannya tembus 10,9% dalam 5 tahun. Bahkan waktu pandemi 2020-2021 pun, harga rumah tetap naik karena developer menyesuaikan harga dengan pertumbuhan penduduk. Singkatnya, permintaan ada, harga terus naik. Tapi tantangannya jelas, modal besar. Misalnya harga rumah 800 juta rupiah. DP 10-20% berarti butuh 80-160 juta rupiah. Ditambah biaya notaris, pajak, dan renovasi sekitar 7-10%. Belum lagi cicilan bulanan kalau KPR. Jadi kamu harus pintar atur cash flow. Pastikan pendapatan sewa lebih tinggi dari cicilan bulanan, biar investasi tetap sehat. Investasi properti bukan tanpa risiko. Beberapa yang harus kamu perhatikan adalah yaitu properti bisa kosong tanpa penyewa, biaya perawatan tinggi, jual properti butuh waktu lama, bunga KPR bisa naik, dan tentu saja risiko hukum kalau sertifikat bermasalah. Karena itu selalu siapkan dana cadangan dan cek legalitas dengan teliti sebelum membeli. Properti bukan aset liquid. Kalau saham atau reksadana bisa dijual dalam hitungan detik. Rumah butuh waktu lama, yaitu dengan iklan, negosiasi, sampai urusan notaris. Apalagi daya beli masyarakat terbatas. Banyak yang mau punya rumah, tapi belum mampu bayar DP atau cicilan. Jadi jangan harap properti bisa cepat cair jadi uang tunai. Lalu apakah investasi properti masih relevan untuk pemula? Jawabannya iya, tapi dengan syarat. Kalau kamu punya modal besar, cash flow aman, dan bisa pilih lokasi strategis dengan legalitas jelas, properti masih jadi investasi yang solid. Tapi kalau modal kamu terbatas, lebih realistis masuk lewat instrumen lain. Misalnya reksadana properti atau saham-saham perusahaan properti seperti CTRA, BSDE, BKSL, atau PWON. Dalam 5 tahun terakhir, saham-saham ini bisa kasih return sekitar 20%. Meski tentu risikonya juga ada. Ini data aku ambil per 29 Agustus 2025 ya, bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kesimpulannya, properti tetap relevan, tapi nggak untuk semua orang. Kalau kamu siap modal, lokasi tepat, dan perhitungan matang, go ahead. Kalau belum, jangan maksa. Mulai dari instrumen lain yang lebih ringan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips investasi lainnya. Dan kalau kamu mau baca lebih detail soal peluang dan risiko investasi properti, saham, dan reksadana, langsung cek artikel di rankia.id. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.